Selamat pagi, siang, malam, Pak. Terima kasih meluangkan waktu untuk mendengarkan presentasi kami. Di sini anggota kami ada Elwin Saris, Deba Adrianto, Wele Ali, dan Julia Adi Saputra. Next. Cybercrime. Dan arti sempit disebut computer crime, yaitu perilaku yang melanggar secara langsung menyerangkan sistem keamanan suatu komputer atau data yang diproses komputer. Arti luasnya, komputer related crime yaitu pelanggaran yang berkaitan dengan sistem komputer atau jaringan. Bermula pada tahun 1870-an. Remaja telah merusak sistem telepon baru negara dengan merubah otoritas. Informasi elektronik. Pengertian informasi elektronik menurut UU Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 1 merupakan satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan foto elektronik, dan interchange atau disebut EDI. Surat elektronik, elektronik mail, telegram, telex, telekopi, atau sejenisnya. Huruf, tanda angka, kode akses, simbol, atau profasi yang telah diorek memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Studi kasus yang kami ambil adalah kebocoran data pengguna Tokopedia. Oke, adapun alasan dari pemilihan studi kasus ini, yang pertama itu karena merupakan kasus mengenai teknologi informasi dan melibatkan banyak data yang bocor. Hal yang kedua, karena kami juga merupakan user dari aplikasi tersebut. Lalu, karena kasus datang dari perusahaan yang sudah bertransformasi menjadi sebuah unicorn atau nilai kapitalisasi lebih dari 1 miliar. Lalu kronologinya, pada tanggal 20 Maret 2020 ada peretasan yang terjadi. Lalu pada tanggal 2 Mei 2020, peretas Wiseaudank pertama kali mempublikasikan hasil peretasan di Reddit Forum. Lalu ada Under the Bridge mencuitkan soal peretasan dan mengaku sebagai layanan pengawasan dan pencegahan kebocoran data soal Israel. Cuitan ini disampaikan sembari menoleh akun resmi Tokopedia. Pihak Tokopedia mengakui bahwa ada upaya pencurian data, namun info penting seperti password berhasil terlindungi. Lalu pada tanggal 3 Mei 2020, Wiseaudank mengumumkan telah menjual 91 juta data pengguna Tokopedia di forum dark web bernama Empire Market. Lalu pihak Tokopedia mengklaim telah memeriksa dan mengkonfirmasi data pembayaran pengguna berupa kartu debit, kredit card, rekening, dan OVO aman. Selanjutnya, jadi penyebab kebocoran datanya dalam penelitian Rosman dari tahun 2021 menyebutkan bahwa penyebab terjadinya kebocoran data pribadi pada sebuah platform marketplace dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu yang pertama itu kecerobohan pengguna. Jadi kurangnya pengetahuan para pengguna terhadap pentingnya menjaga keamanan data pribadi dan dengan gampangnya memberikan data-data pribadi mereka pada orang-orang yang tidak dikenal. Yang kedua itu penyedia platform. Jadi kelemahan sistem keamanan yang dimiliki oleh penyedia platform marketplace atau adanya bug sehingga menyebabkan sistem tidak berfungsi sebagaimana mestinya yang kemudian dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menguasai data-data pribadi yang ada dalam sebuah sistem platform marketplace. Di kaitan dengan UU ITE itu, kaitan khusus kebocoran data dengan UU ITE adalah pelanggaran perlindungan data pribadi yang tercantum pada UU RI nomor 19 tahun 2016 pasal 26 ayat 1 yang berisi dalam pemanfaatan teknologi informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi atau privacy right. Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut. Yang pertama itu, hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.
Kedua itu hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai. Yang ketiga itu hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang. Oke, selanjutnya kelanjutan dari kasusnya untuk PPD itu dibawa ke pengadilan ya untuk dengan nomor perkara 235 ini, dan tanggal register itu tanggal 8 Mei 2020. Klasifikasi perkara itu perbuatan melawan hukum, dan para pihaknya itu pertama itu ada penggugat Komunitas Konsumen Indonesia, yang tergugat itu Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, dan kedua itu PT Tokopedia. Status perkara itu pemberitahuan putusan banding dengan lama proses 147 hari. Next. Jadi tanggal pendaftaran itu 8 Mei 2020. Sesuai dengan yang tadi juga klasifikasi perkara itu pembuatan melawan hukum dengan yang para pihak juga tertulis jelas ini. Kuasa hukum penggugat itu ada Chandra Hutabat SH, nama pihaknya itu Komunitas Konsumen Indonesia, dan yang digugat itu Kominfo dan PT Tokopedia. Next. Oke, dengan nilai sengketa itu sebesar Rp0 ya, dan petitum yang pertama itu saat mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, yang kedua menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan melakukan hukum, yang ketiga memerintahkan kepada tergugat satu untuk mencabut tanda daftar penyelenggara sistem elektronik atas nama PT Tokopedia. Yang keempat itu memerintahkan kepada tergugat satu untuk menghukum PT Tokopedia untuk membayar denda administratif sebesar 100 miliar rupiah yang harus disetor ke kas negara paling lambat 30 hari sejak kalender pemutusan. Yang kelima itu menghukum tergugat kedua untuk menyampaikan permohonan maaf dan menyatakan tanggung jawab terhadap seluruh kerugian yang ditimbul akibat terjadinya peretasan data pribadi akun Tokopedia, dan yang keenam menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku. Untuk pihak dipublikasi, iya, pro deo tidak. Yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan dari kasus ini adalah kasus kebocoran data pengguna Tokopedia merupakan pelanggaran skala besar karena menyangkut banyak data pengguna. Yang kedua, merupakan pelanggaran UU ITE dari segi perlindungan data pribadi. Yang ketiga, ada pihak yang perlu disalahkan adalah peretas karena secara sadar melanggar hukum dan juga Tokopedia karena lemahnya sistem pertahanan sehingga data dapat diakses oleh peretas. Berikut ini adalah daftar pustaka kita yang dipakai sebagai referensi. Next. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih.